Halo. Hai guys, kali ini kita akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh para remaja terkait tentang cinta dan pacaran. Tapi sebelumnya, bagi yang belum pernah untuk follow IG kita di TLW Indonesia, silakan follow lebih dahulu, kemudian baru kita lanjutkan. Oke, waktunya sangat singkat ya, tinggal klik aja. Nah, mari saat ini kita coba masuk. Pertanyaan apa sih yang paling sering ditanyakan oleh para remaja terkait soal cinta dan pacaran? Pastinya yang paling banyak ditanyakan adalah kapan, usia berapa itu baru mulai pacaran. Nah, itu pertanyaan yang paling banyak teman-teman. Nah, apa sih jawabnya sebelum kita bicara soal angka, soal usia? Yuk kita lihat dulu esensi pacaran. Teman-teman, pacaran itu secara esensi sebenarnya merupakan sebuah persiapan untuk menuju ke jenjang pernikahan, membangun rumah tangga. Bicara soal pernikahan itu bukan sekedar resepsi, tapi juga benar-benar adalah bagaimana cara menjalin relasi dalam pernikahan, bertanggung jawab di dalam memelihara bahtera rumah tangga itu. Bagaimana untuk saling setia, membesarkan anak, menghadapi konflik banyak sekali. Nah, kalau memang sudah siap untuk hal itu, jalin komitmen dengan orang yang kita kasihi, yang kita anggap tepat, mulailah berpacaran. Dan jadi kalau masih remaja udah kepengen pacaran gitu, atau udah saling seneng gitu, gimana dong solusinya? Bersahabat, itu adalah solusi yang terbaik. Selain itu juga kita perlu untuk merefleksi diri. Sebenarnya apa sih yang kita butuhkan di balik keinginan kita untuk pacaran yang begitu dini itu? Nah, kakak ada satu ungkapan yang sangat penting dari bapak yang bernama Blaise Pascal. Dia berkata, "In every human's heart, there is a God-shaped hole that can only be filled by God." Artinya adalah bahwa di dalam hati setiap manusia itu ada sebuah lubang kosong berbentuk Tuhan dan hanya bisa diisi oleh Tuhan sendiri. Artinya bahwa setiap kita itu butuh untuk mengundang Tuhan di dalam hati dan hidup kita untuk mengisi lubang kosong itu. Nah, ketika Tuhan tidak dihadirkan dengan segera di dalam kehidupan kita, maka lubang itu tetap perlu diisi. Dan apa isinya? Manusia mengisinya dengan kenajisan, ketamakan, keserakahan, hedonisme, termasuk di dalamnya relasi yang tidak sehat dan seks bebas itu sendiri. Nah, ini sebabnya kenapa penting bagi kita untuk membiarkan Tuhan hadir di dalam hati kita, mengisi lubang kosong itu. Karena secara sesungguhnya hanya Tuhan yang sanggup untuk mengisi hati kita, teman-teman. Dan ketika Tuhan sudah mengisi hati kita, kita nggak seperti orang yang kelimpungan atau begitu kehausan, butuh banget. Ketika Adam belum jatuh dalam dosa, dia merasakan kebutuhannya akan pasangan karena dia melihat hewan-hewan kok dua-dua sepasangnya, kok dia sendiri. Tapi dia nggak sampai ngejer banget, dia nggak sampai kosong banget hatinya gitu. Kenapa? Karena waktu itu dia belum jatuh dalam dosa dan hatinya diisi oleh Tuhan. Nah, ini adalah solusi kita untuk kuncinya apa? Kuncinya adalah biarkan Tuhan mengisi lubang kosong di dalam